Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tema yaitu kekudusan. Dan subtema untuk minggu ini ialah dipanggil untuk hidup kudus. Dan teks firman Tuhan yang kita belajar pada hari ini diambil di dalam kitab Imamat 20 ayat yang ke-26 di bawah tajuk Kudusnya umat Tuhan. Ayat yang ke-26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terima kasih Tuhan, karena penyertaan-Mu kepada kami. Hari ini Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya setiap apa yang kami pelajari, kami dapat fahami dengan baik, dan kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami, sebagai satu panduan hidup kami, pendorong bagi kami, dan menguatkan kami. Bapa di surga, semua yang kami serahkan di dalam tangan-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Imamat adalah kitab yang isinya berbicara tentang peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, pengadilan, perintah, dan ajaran. Tujuan dari semuanya itu supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang baik, dan menjadi berkat sebagai umat pilihan Allah. Imamat 20, Tuhan berfirman kepada Musa agar bangsa Israel menjauhi daripada dewa-dewa asing ataupun jauh daripada penyembahan-penyembahan berhala. Sedemikian yang terjadi di tanah Kanaan, kita boleh perhatikan di dalam ayat yang pertama sampai yang kelima, di mana jangan menyembah kepada dewa Molok, dewa yang disembah oleh orang Amon, di mana mereka mempersembahkan anak kecil kepada dewa Molok dengan cara membakarnya di mezbah dewa Molok. Nah, Tuhan tidak mau bangsa Israel pun terikut-ikut untuk menyembah dewa Molok. Dalam ayat yang ke-6 dan seterusnya, intinya adalah Tuhan maukan umatnya hidup kudus dan tidak berkompromi dengan penyembahan-penyembahan berhala. Tidak terjerumus dengan dosa-dosa perzinaan melalui hubungan seks sesama keluarga dan juga amalan-amalan yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dan Tuhan tidak memahukan itu semua dilakukan oleh bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Di dalam ayat yang ke-26, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Supaya bangsa Israel menjadi milik Allah. Maka umat Israel perlu kudus di hadapan Allah sebagai umat Allah. Nah, jika Tuhan mengatakan jangan bergaul dengan bangsa asing, maka itu adalah untuk kebaikan bangsa Israel itu sendiri. Nah, di sini seolah-olah Tuhan sedang membuat pagar untuk bangsa asing dan juga bangsa pilihan Allah, untuk orang Israel dan juga bukan orang Israel. Dan itu seolah-olah sesuatu yang tidak baik, tetapi sebenarnya itu bukanlah mengurung ataupun menyekat kebebasan orang-orang Israel, tetapi ini semua adalah demi kebaikan oleh orang-orang Israel, demi kebaikan oleh bangsa umat pilihan Allah itu sendiri, supaya mereka dapat memelihara kekudusan mereka dan mereka hidup kudus di dalam Tuhan. Sebab itulah demi untuk kebaikan orang-orang Israel. Saudara, kalau untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, di mana demikian kita juga, kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Kita boleh baca di dalam Matius 6 ayat 24.
Lukas 16 ayat 13, di mana kita tidak boleh ada dua Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan memisahkan kita daripada dunia ini. Saudara, kekudusan itu maksudnya adalah kita dipisahkan dari dunia. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dipisahkan daripada dunia yang penuh keberdosaan, karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus daripada perhambaan dosa. Maka kalau kita sudah dipisahkan daripada dunia, itu apakah tujuannya? Mengapa Allah melakukan seperti itu, memisahkan kita daripada itu? Nah, yang pertama itu supaya kita tidak ada Allah lain lagi di dalam hidup kita. Kedua, supaya kita sudah percaya pada Yesus dan kita adalah milik Allah selama-lamanya. Dan yang ketiga, supaya kita tidak berkompromi dengan dunia. Nah, ini yang Tuhan maukan kepada kita. Maka itu saudara, di zaman sekarang kita tidak boleh menduakan Tuhan lagi. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, berpeganglah bahwa hari ini sampai selama-lamanya kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Semoga perkongsian firman Tuhan terus memberkati Anda dan saya. Tuhan memberkati.